Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu kembali kita di ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kasih-Nya yang melimpah di kehidupan kita. Selalu baru setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini. Karena penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti, membuat kami kuat menghadapi segala persoalan. Apapun pergumulan dalam hidup kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau hanya datang kepadamu Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya padamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkaulah jalan keluar bagi setiap masalah hidup kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang sakit penyakit Tuhan Yesus. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah pagi hari ini hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
hari yang kau beri. Yes Lord, thank you Lord. Habis-habisnya, bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang setia, tiada pernah meninggalkan kami. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Jesus. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, Jesus. We worship You, we worship You Lord. syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, thank you Lord.
siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab dialah Raja di atas segala Raja. Yes! Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I had before. Yes. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Everybody say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know me so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Everybody say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Let's music memuji Tuhan. Yes. Mari sama-sama kita nyanyikan. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, Lord. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever, and forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Mari serukan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan haleluya. Hatiku percaya Tuhan, sebab Engkau ada di dalam hidup kita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya, dalam benar dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak ada ketakutan kami Tuhan, hanya padamu kami berseru. Sungguh besar setiamu,
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, Bapa. Ku percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan umatmu yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk Engkau tabur dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah. Kami buka hati kami. Engkau nyatakan isi hatimu bagi jemaat-Mu GBI Grand Zuri saat ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Grand Zuri. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sungguh kita perlu bersyukur atas teknologi yang ada. Meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi kita bisa berjumpa di dalam virtual. Kita bisa tetap beribadah. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Amin. Saya mengucap syukur kepada Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari saudara, buka hatimu. Izinkan Tuhan merubah hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja hari ini bagi kita sekalian. Hari ini saya akan membawakan tema perjumpaan dengan Yesus. Ada banyak orang yang mengalami perubahan hidup ketika dia berjumpa dengan Yesus. Contohnya Saulus yang mengalami perubahan dari tujuan hidupnya ketika Yesus menampakkan diri kepadanya di pintu gerbang Damsyik. Kita tahu ketika itu Saulus ingin menganiaya anak-anak Tuhan yang ada di kota Damsyik. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat cahaya yang begitu terang. Dan itu mengubah kehidupan seorang Saulus
dari penganiaya umat Tuhan menjadi rasul bagi Kristus. Luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah semua orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan hidup? Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita semua melihat bahwa ternyata tidak semua orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya diubahkan. Mari kita baca, saudara, sebab itu di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 25. Lukas 18 ayat 18 sampai 25. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mari kita baca kembali di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kita sudah membaca 2 kisah dari 2 orang yang berbeda dan yang memiliki hasil yang berbeda. Yang satu adalah seorang pemimpin dikatakan, dan yang satunya adalah kepala pemungut cukai yang bernama Zakeus. Kita sudah kenal Zakeus dari sekolah minggu, bukan? Zakeus, orang pendek, kecil benar ia. Kita sudah kenal dengan Zakeus. Tapi hari ini kita mau melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka sama-sama berjumpa dengan Yesus. Tetapi kita sudah baca bahwa Zakeus mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu si pemimpin, tidak mengalami apa-apa. Malah ia pulang dengan sedih hati. Bukankah ada banyak orang Kristen yang sudah berjumpa dengan Tuhan? Bahkan mungkin sudah dari lahir sudah orang Kristen, tapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan.
tidak pernah berbeda dari dunia ini. Nah, saudara, ada juga barangkali yang mungkin baru saja jadi orang Kristen. Mungkin hanya beberapa tahun menjadi orang Kristen dan berjumpa dengan Yesus. Tetapi hidupnya diubahkan. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kok yang satu tidak mengalami apa-apa, yang satu mengalami perubahan hidup? Bukankah Yesusnya sama? Nah, jika kita mencermati kisah dua orang yang tadi kita sudah baca, mereka sama-sama berjumpa dengan Yesus. Mereka sama-sama orang Yahudi. Dan mereka sama-sama orang kaya. Jadi, dengan kata lain, bukan masalah kaya atau miskin. Hidup saudara diubahkan. Bukan masalah suku bangsa. Saudara akan mengalami perubahan hidup. Bukan masalah usia seseorang. Seseorang bisa mengalami perubahan hidup. Tetapi ada hal-hal yang perlu, yang Tuhan ingin sampaikan kepada para murid ketika ia menyampaikan ini. Bahwa jika kita ingin mengalami perubahan hidup, maka kita perlu memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama, saudara, motivasi yang benar. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar. Ada banyak motivasi orang berjumpa dengan Yesus. Ada orang yang mau berjumpa dengan Yesus karena ingin kaya, karena ingin diberkati. Ada seperti orang pemimpin yang tadi kita sudah baca, dia ingin berjumpa dengan Yesus karena dia ingin cari nama. Dia ingin dibenarkan. Dia ingin mengalami dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat, bahkan dari sejak kecil katanya. Ia bukan sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang dia ucapkan. Perhatikan, Zakeus, dia memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Dia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dia sudah sering dengar tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah orang yang mau bergaul dengan pemungut cukai. Di dalam Injil Matius kita sudah baca itu. Dan dia mau tahu, saya juga pemungut cukai. Saya ingin berjumpa dengan Yesus. Zakeus tidak menganggap masalahnya, yakni tubuhnya yang pendek, menjadi penghalang bagi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Tujuannya adalah ia ingin melihat Yesus. Tahukah saudara? Jika ada kerinduan, jika kita memiliki kerinduan, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghambat kita atau menghalangi kita. Namun jika kita tidak punya kerinduan, apa saja bisa jadi alasan. Kita bisa menjadikan segala sesuatu itu alasan bagi kita untuk tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Zakeus tidak malu memanjat pohon ara. Dia mau mengorbankan harga dirinya, memanjat pohon ara. Bayangkan saudara, dia bukan orang muda. Dan dia kepala pemungut cukai, naik pohon ara, manjat. Tapi dia tinggalkan harga dirinya demi melihat Yesus. Sementara si pemimpin tadi, dia justru mencari harga dirinya. Yeremia 29 ayat 13-14a mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Berapa lama
lama kita sudah jadi orang Kristen? Berapa lama tidak menentukan, tidak jadi jaminan kita mengalami perubahan hidup. Selama motivasi kita tidak benar, kita tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup ini. Kita tidak akan mengalami apa-apa bagi hidup kita saat ini maupun hidup kita di kekekalan. Banyak orang mencari berkat. Menjadi orang Kristen mencari berkat. Menjadi orang Kristen mungkin mencari jodoh. Atau barangkali lahir dari keluarga Kristen. Namun jika saudara ingin hidupmu berubah, miliki motivasi yang benar, yaitu merindukan kehadiran Tuhan. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hal yang kedua adalah respon yang benar. Tadi yang pertama miliki motivasi yang benar. Yang kedua respon yang benar. Respon kita terhadap perintah Tuhan itu sangat penting. Yang akan menentukan apakah kita akan mengalami perubahan hidup atau tidak. Bandingkan kedua orang ini, saudara. Ketika Yesus berkata kepada sang pemimpin itu, hanya satu hal lagi yang patut kamu lakukan. Jualah seluruh hartamu. Bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Nah saudara, apa yang jadi respon dia? Dia menolak. Dia menolak untuk taat. Hatinya lebih berat kepada hartanya. Dia menolak, responnya itu dia tidak mau menurut akan perintah Tuhan. Bandingkan dengan Zakeus. Ketika Yesus berkata, Zakeus, turunlah engkau, karena aku akan menumpang di rumahmu. Ayat 6 berkata, lalu Zakeus segera. Perhatikan kata segera. Segera artinya tidak menunda. Segera artinya lekas dilakukan. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Perintah Tuhan semuanya tercantum di dalam Alkitab. Semuanya. Kalau saudara gali Alkitab, saudara akan menemukan perintah demi perintah. Pertanyaannya, bagaimana respon saudara? Apakah saudara mau taat akan perintah Tuhan? Ketika Tuhan berkata, bawalah seluruh perpuluhanmu kepada Tuhan. Apakah engkau taat? Ketika firman Tuhan berkata, jangan engkau menjauhkan diri dari ibadah. Apakah engkau taat? Respon saudara menentukan perubahan hidup saudara. Apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan? Atau kita pilah-pilah? Perintah Tuhan yang enak, yang nyaman, perintah tentang berkat, aku mau taat. Tapi perintah yang gak enak, aku gak mau taat. Nah saudara, inilah masalah respon. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, milikilah respon yang benar. Mau taat akan perintah Tuhan. Segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Tuhan mengasihi orang yang mau memberi hatinya dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang mau memberi waktunya dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang mau memberi segala usaha dayanya, dananya dengan sukacita. Perubahan hidup akan saudara alami ketika kita memiliki respon yang benar. Yang ketiga, saudara, prioritas yang benar. Jadi yang pertama, motivasi yang benar. Yang kedua, respon yang benar. Yang ketiga, miliki prioritas yang benar. Manusia itu digerakkan oleh prioritas. Prioritas kita lah yang akan menggerakkan tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan prioritasmu. Kalau prioritas saudara bekerja, maka saudara akan bangun tidur yang dipikir adalah bekerja. Kalau prioritas saudara adalah keluarga, maka selalu keluarga yang menjadi
beban pikiran saudara. Pemimpin tersebut menaruh prioritasnya pada harta. Sepanjang hidupnya ia bekerja, mengumpulkan harta, mengejar kesuksesan. Sebab itu dia berkatakan, bagaimana aku caranya supaya dapat hidup kekal. Karena menurut dia hidup kekal kalau dia miliki itu menambah kesuksesan dia. Sebab itu ketika Tuhan Yesus berkata jual seluruh hartamu, dia tidak rela. Karena sepanjang hidupnya yang dia lakukan prioritasnya adalah mengumpulkan harta, ketenaran, kesuksesan. Zakeus memiliki prioritas hidupnya, dia bertemu prioritasnya di dalam Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dikatakan ia menemukan sukacita. Sukacita yang sejati. Sukacita yang belum pernah dia rasakan. Bukan sukacita ketika dia mendapatkan uang yang banyak dari hasil pajak. Barangkali itu menimbulkan beban dalam hatinya karena ia dibenci banyak orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menemukan sukacita. Ini yang aku cari selama ini. Dia menemukan prioritas hidupnya di dalam Yesus. Karena itu Tuhan tidak perlu meminta dia. Tanpa diminta, Zakeus langsung mengatakan, Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini hanya bisa keluar ketika seseorang menemukan prioritas bukan pada harta duniawi. Apa prioritas hidup saudara? Selama prioritas kita pada hal-hal duniawi, kita tidak akan mengalami perubahan hidup. Kita akan tetap serakah. Kita akan tetap dalam persaingan. Kita akan tetap takut kehilangan. Takut kehilangan harta. Takut kehilangan kedudukan. Takut kehilangan harga diri dan lain sebagainya. Karena prioritas kita salah. Jika saudara ingin hidupmu diubahkan, dipulihkan, taruh prioritasmu pada Tuhan. Kita ada dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita taruh prioritas kita pada Tuhan, itu artinya apapun yang kita punya, apakah itu talenta yang kita punya, apakah itu kepintaran yang kita punya, apakah itu harta yang kita punya, itu kita lakukan dan itu kita serahkan, persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kesuksesan engkau alami, maka engkau bisa berkata, melalui kesuksesan ini, aku melayani Tuhan. Ketika Tuhan memberikan harta yang banyak kepadamu, kau berkata, melalui harta ini, aku akan memuliakan Tuhan. Namun ketika engkau pun ada di dalam lembah, engkau tidak akan gelisah. Dan engkau yakin hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan milik pusakanya. Dia harus makin bertambah. Dan kita harus makin berkurang. Saudara, ada banyak orang berjumpa dengan Yesus. Di Alkitab kita melihat orang-orang Farisi berjumpa dengan Yesus. Pilatus berjumpa dengan Yesus. Raja Herodes berjumpa dengan Yesus. Bahkan Yudas bukan saja berjumpa. Yudas Iskariot tinggal bersama Yesus 3,5 tahun. Tetapi mereka tidak mengalami apa-apa dalam hidup mereka. Mereka tidak mengalami perubahan hidup. Karena mereka tidak memiliki motivasi yang benar.
Mereka tidak memiliki respon yang benar. Mereka tidak memiliki prioritas yang benar. Tetapi Saulus berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus. Nikodemus berjumpa dengan Yesus. Dan mereka diubahkan Tuhan. Simon Kirene berjumpa dengan Yesus. Diubahkan Tuhan. Mengapa saudara? Karena mereka memiliki motivasi yang benar. Mereka memiliki respon yang benar. Dan mereka memiliki prioritas yang benar. Ada yang dilawat, ada yang dilewat. Pastikan saudara, bukan masuk ke dalam golongan mereka yang dilewat. Pastikan saudara menerima lawatan Tuhan. Saat ini Yesus sedang memandang saudara. Saudara yang ada di rumah masing-masing. Entah dengan bagaimana sikap saudara ikut ibadah. Tapi yang pasti Tuhan sedang memandang saudara. Tuhan sedang melihat bukan saja sikap. Sampai ke hati saudara. Dia tahu apa isi hatimu. Dia tahu apa isi pikiranmu. Sebab itu Tuhan mencari orang-orang yang memiliki motivasi yang benar. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki respon yang benar. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki prioritas yang benar. Tuhan ingin mengubahkan hidup saudara. Jangan sampai saudara dilewat. Tapi biarlah saudara mengatakan, Tuhan, lawatlah aku. Aku membutuhkan Engkau. Aku ingin hidupku diubahkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau sudah memanggil kami dari sekian banyak orang. Engkau sudah memanggil kami. Kami boleh mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak mau dilewat. Kami tidak mau hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan. Tapi kami mau hidup kami diubahkan. Kami mau mengalami perubahan hidup. Kami mau hidup kami dipulihkan. Kami mau Tuhan, Engkau melawat kami. Kami membutuhkan Engkau. Sebab itu Tuhan, jamahlah setiap kami. Isilah hati kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Alat kemuliaan Tuhan. Yang berdampak bagi orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa kami. Menjadi berkat bagi kota kami. Menjadi berkat bagi gerejamu. Menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini untuk mengalami Engkau secara pribadi. Sebab itu Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi saat ini. Saat ini yang terbuka hatinya bagi Engkau. Lawatlah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap orang. Di rumah masing-masing. Tidak terbatas. Kuasa-Mu bisa melawat mereka. Mengubahkan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengalami Kristus dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat. Katakan amin untuk janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.